Oke, sudah pada masuk ya. Halo semuanya, baru 6 orang, 7, 8. Eh, Selamat datang di webinar mingguannya S3 Desain. Selamat datang yang juga yang baru ikutan webinarnya. Dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang udah pernah ikut juga di minggu-minggu sebelumnya. Dan di minggu sekarang ini kita ada yang baru. Yang jelas hostnya yang baru. Karena untuk kedepannya nanti hostnya insya Allah bakal ganti-ganti gitu, bakal gantian dengan member-member S3 Design yang lain. Nah, sebelum kita kita mulai, mungkin kita bahas yang ringan-ringan dulu aja ya. Jadi ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Jenny. Kita cari tahu dulu siapa sih sebenarnya Kang Jenny, terus pengalamannya seberapa jauh. Nah, nanti mungkin ya 5 menitan lah, sampai 20, 40 mungkin, atau 20, 35 gitu. Oke. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kang, kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kang. Nah, berhubung minggu ini kita menghadapi bulan suci Ramadan, saya ucapkan juga selamat beribadah bulan puasa buat teman-teman yang menjalani, dan semoga bulan ini menjadi bulan yang berkah buat kita semua. Oke. Terus selanjutnya, Kang, pengen nanya-nanya sebentar nih sebelum kita mulai ya. Di saat pandemi gini, gimana Kang? Dunia UI UX, design freelancer kayak gitu-gitu gimana Kang? Jadi ada dua fenomena ya. Benar. Ada beberapa project yang baru, ada juga project yang harus di hold karena kondisi klien yang terkena dampak gitu. Jadi kalau yang si kliennya terkena dampak langsung, itu biasanya di hold dulu, di pause dulu. Tapi saya lihat perkembangannya di Apple terutama itu proyek-proyek baru tuh banyak. Gitu. Jadi Terutama yang berhubungan dengan inilah proyek tentang meeting, tentang kayak gitu pokoknya. Oh iya, jadi proyeknya juga jadi apa ya? Jadi berbeda gitu ya Kang ya, mungkin. Jadi yang terdampak sebagian proyek yang memang ada interaksi fisiknya mungkin ya. Iya, iya. Oke, menarik. Nah, sebelum lanjut juga, saya mau ngingetin atau Farah mau ngingetin buat teman-teman, mungkin ada yang baru join. Sebenarnya S3 itu apa sih? Nah, sebenarnya S3 itu adalah sebuah komunitas atau sebuah wadah, bisa juga disebut sebuah tempat, yang dimana isinya itu untuk saling berbagi mengenai desain gitu. Terutama kita fokusnya ke bidang UI UX design ini. Nah, untuk acara webinar ini sendiri, kita akan mencoba untuk tetap konsisten. Kita akan adakan webinar ini selama setidaknya 1 minggu itu 1 kali, di hari Selasa atau di Rabu malam, di pukul yang sama, sekitar jam 8 atau jam ya setengah 8 atau setengah 9 lah. Pokoknya di antara range jam segitu. Untuk perubahan waktu dan lain sebagainya, teman-teman silahkan stay tune aja di grup S3 Design. Itu sedikit summary tentang S3 Design. Terus apa lagi nih? Kira-kira udah masuk semua belum ya teman-temannya nih? Kita cek grup dulu ya. Sepertinya tidak ada interaksi lagi, tapi tetap nambah sih. Oke lah. Oh iya ya, peringatan juga, bukan peringatan sih, ngingetin buat teman-teman yang mau nanya, yang mau yang sharing atau apapun, boleh langsung chat aja di tengah-tengah presentasi, di awal presentasi atau di akhir presentasi gitu. Supaya nanti ketika presentasinya telah selesai, pertanyaannya teman-teman itu udah ada, jadi tinggal dibacain dan dijawab-jawab aja sama Kang Jenny gitu kan. Nah, sebelum kita mulai, satu pertanyaan lagi nih Kang. Boleh nggak diintroduce dulu gitu, Kang Jenny itu siapa, mulai ngedesain itu dari tahun berapa dan kenapa gitu, biar teman-teman itu pada kenal dulu gitu. Boleh Kang? Siap. Siap. Share screen dulu ya. Ya.
Oke. Jadi saya mulai ngedesain itu sejak tahun 2014 awal, bulan Februari, Januari gitu. Waktu itu awal nikah, nggak punya kerjaan, banting setir ke dunia desain. Tadinya saya coba di development sama coding juga, terus ternyata dipikir-pikir saya lebih cocok di desain. Nah, waktu itu saya di posisi masih di Jogja, waktu itu kenal sama beberapa master UX di Jogja. Saya ikutan seminarnya, ikutan acara-acaranya. Waktu itu belum dong UX itu apa sih gitu. Oke. Ya udah saya ikutin aja pokoknya. Kesini saya tanya-tanya ke Mas Nawan. Itu alhamdulillah dapat pencerahan gitu. Dari situ saya mulai ikut belajar ngedesain UI UX. Terus langsung ikutan kontes di 99 desain gitu. Jadi pertama saya ikut kontes di 99 desain, itu kontes yang kesekian, pokoknya ke-10 lebih itu baru menang gitu. Oke. Menarik. Jadi dulunya itu banting setirnya bisa dibilang nggak sengaja juga ya, Kang ya? Ya, nggak sengaja karena kebutuhan. Wah, jadi gitu teman-teman. Beliau adalah lumayan sangat-sangat berpengalaman juga. Udah lebih dari 5 tahun berarti ya, Kang ya, berpengalamannya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. 6 tahun. Oh, 6 tahun ya, 6 tahun. Dan itu udah lama banget sih kalau misalkan dihitung, ya kita sekolah udah lulus SMA kali ya kalau dari SMP. Nah, berhubung teman-teman udah lumayan lama nih, kita langsung mulai aja, Kang. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan presentasi dimulai. Oke. Tadi saya udah perkenalan. Lanjut aja. Jadi untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai tips dan trik menang kontes sama bidding project. Kalau itu kita main di 99 Design. Kalau bidding project itu kebetulan saya mainnya di Upwork. Ini profil saya di 99 Design. Alhamdulillah udah top level. Sebenarnya menang kontes di 99 Design itu baru 19 kali gitu. 19 kali, tapi dari sini itu kita langsung di hire sama klien, dan alhamdulillahnya proyeknya gede-gede gitu. Ada yang berlangsung 2 tahun, ada yang cepat tapi gede gitu. Ini profil saya di 99 Design. Terus untuk Upwork, ini profil saya di Upwork. Dan alhamdulillah saya sekarang ratingnya udah $40 per jam. Di Upwork ini jadi terbilang dari tahun 2015, cuman baru aktif di Upwork itu di tahun 2017 tuh karena ada klien yang dari 99 Design dia pindah ke Upwork, dia menyarankan per jam, jadi saya ikutin saran dia. Nah, saya di sana jadi jadi proses daftar Upwork tuh dengan mudah karena ada klien yang invite, jadi dipermudah gitu. Oke, Kang, mohon maaf sebentar, Kang. Ada request dari teman-teman. Halo, Kang? Iya. Presentasinya boleh di full screen, Kang? Diklik tayangkan aja. Oh, siap. Oke. Di mana? Pojok kanan atas tuh, tayangkan. Oke. Adakah? Di samping bagi kanan itu. Oh, ya, sip. Nah, udah muncul kah? Sebentar. Di situ masih memuat ya, Kang? Apa ya? Mungkin koneksi. Bentar ya. Oke, mohon sabar ya teman-teman. Ini saya di Google Slides jadinya nggak apa-apa, Kang. Santai aja. Bentar saya. Reload dulu aja. Ya, stop. Nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman, peran ingetin sekali lagi, kalau yang mau nanya, boleh silahkan dari sekarang. Mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di minggu-minggu sebelumnya, boleh ditanyain dari sekarang atau di tengah-tengah presentasi, supaya nanti ketika
sesi presentasinya beres, kita bisa langsung menuju ke phase Q&A gitu, teman-teman. Mohon sebentar ya, tunggu dulu. Dan juga mohon maaf kalau misalkan host minggu ini agak sedikit kaku karena jujur aja ini pertama kali juga nge-host gini lah. Sebelumnya belum pernah yang online maupun offline, jadi ya pasti kelihatannya kalau nggak kaku ya aneh gitu. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Bentar ya. Iya Kang, so. Ditunggu ya teman-teman. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Semoga bisa cepat dipulihkan. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga, mungkin ada yang masih dalam perjalanan, mungkin belum masuk, gitu kan. Ya, sudah. Oh, sudah? Nah, oke, boleh dilanjut, teman-teman. Silakan nyimak kembali. Silakan. Jadi saya di Upwork itu mulai tahun 2017, itu pun karena ada klien dari 99 Design minta pekerjaan dilakukan di Upwork, terus itu pun per jam ya. Terus dari 2017 itu sambil sama klien yang ini saya sambil riset tentang apa ya, cara bidding gitu di Upwork gitu. Alhamdulillah ada beberapa yang nyantol gitu. Selain di Upwork saya juga mainnya di Topcoder. Di Topcoder ini saya mainnya cuman dari tahun 2015 sampai 2016-an lah gitu. Jadi 2017 itu udah mulai vakum sampai sekarang. Kalau dibandingkan Topcoder sama 99 Design, itu lebih enak Topcoder. Cuman dari segi tantangannya, otak kita benar-benar diperas gitu. Kalau dari segi fee-nya itu gedean Topcoder. Oke, langsung saja saya bahas ke 99 Design. Jadi untuk ikut kontes di 99 Design itu kita harus niatkan ikut kontes itu untuk upgrade skill. Jadi kalaupun nggak menang, nanti jatuhnya nggak terlalu sakit hati gitu. Karena kalau kita niatnya udah pengen menang gitu, kalau desain kita ditolak sama klien, ya pasti jadi down, langsung down. Kalau untuk niatnya upgrade skill, jadi kemampuan desain kita terasah, kita pun semakin berkembang. Kalau menang yaitu anggap sebagai bonus gitu. Nah selanjutnya ketika kita ikut kontes itu kita di sini ya, saya cek dulu. Nah, apa yang kita paham siapa? Bagaimana resi kita berora? Oke, kita coba di 99 Design. Jadi untuk ikut kontes itu kita cari kontes yang lebih spesifik sesuai dengan bidang kita. Kenapa? Jadi di sini artinya kita harus, misalnya kita di mobile UI atau di landing page atau di dashboard, cari kontes-kontes yang seperti itu. Jangan kontes-kontes yang bidang yang nggak kita kuasai. Misalnya kita lebih senang main di landing page, cari kontes yang tentang landing page gitu. Terus cek rekam jejak si pembuat kontes ini. Misalnya di sini saya praktekkan. Ini kita cari kontes web design apps. Terus kategorinya di sini ada app design, terus landing page. Kalau saya biasanya yang app design. Nah, misalnya kayak gini nih. Kayak gini kita cari, terus kita cek ini rekam jejak si klien. Nih, kayak gini kan. Ini disorot,
Terus ini ada ini kan dia udah 12 kontes, refund 1 kali, feedbacknya bagus, berarti ini apa ya, si kliennya itu benar-benar gitu, nggak bakal ninggalin kita di tengah jalan gitu. Karena banyak juga klien yang membuat kontes itu hanya iseng-iseng gitu. Ketika kita udah buat kontes, udah buat desain kita, disambit, terus dia tinggalkan, itu banyak yang kayak gitu. Terus cari juga kontes yang guaranteed. Yang guaranteed itu dia istilahnya udah terjamin lah gitu. Terjaminnya jadi dia harus mau nggak mau harus milih pemenang karena duitnya nggak bisa dibalikin lagi gitu. Nih ini kan si kliennya rekam jejaknya udah 3 kan, udah 3 kontes berarti layak untuk diikuti. Gitu. Terus selanjutnya cek pesaing jumlah submission dan ratingnya. Jadi kalau kita ikut kontes itu cek juga udah berapa yang submit sih di sini ada. Misalnya kita cek yang ini ya. Ini. Nih dia. Kalau saya biasanya ngecek dulu. Ini udah berapa yang submit, terus ratingnya pada bagus dia, kalau pada jelek saya ikutin gitu. Karena kalau udah tiba-tiba udah bintang 5-nya banyak, itu kemungkinan menang kita itu sedikit gitu. Karena pasti yang turun itu pada jago semua gitu. Nah, dicek juga yang ini yang ikutannya. Biasanya saya kepoin satu-satu kalau saya biasanya. Ini misalnya si Tip Lab D. Dia itu master apa bukan di disiplin desain gitu. Kalau dia master, berarti ini udah salah satu pesaing kita yang tangguh gitu. Kalau semakin banyak masternya jangan gitu. Kalau buat pemula ya jangan diikutin. Jadi kita harus selektif gitu memilih kontes. Cari peluang kontes yang kira-kira peluangnya itu besar kita menang di kontes tersebut. Terus yang selanjutnya. Nah, ada 2 metode yang biasa saya lakukan, itu ikuti kontes pas baru launching, yang kedua ikuti kontes 1 hari sebelum deadline, tapi yang ikutnya itu baru sedikit gitu. Baru sedikit itu misalnya 1 hari lagi baru 5 yang submit gitu. Sementara ini kontes garansi, terus kita bisa mengerjakannya, kita bisa gitu mengerjakannya, udah ikutin gitu. Itu biasanya menangnya itu, kesempatan menangnya itu besar gitu. Kalau saya biasanya. Jadi kalau yang poin pertama itu yang ikut kontes pas baru launching itu, jadi biar kita menggali apa sih keinginannya si klien gitu. Jadi menggali keinginannya si klien, kira-kira maunya apa sih gitu. Jadi kita cepet-cepetan dapat feedback dari si klien. Karena gini, kalau kira-kira si klien itu udah senang sama desain kita, dia pasti akan memberikan ide-idenya untuk desainnya ke kita gitu. Bahkan kadang-kadang ada klien yang nakal dalam artian dia itu ngasih desain-desain orang lain ke kita gitu. Misalnya ada desain orang lain yang bagus, yang dari segi kontennya gitu. Dia biasanya ngasih, nih saya pengen seperti itu gitu. Ya kita ikutin, cuman jangan ditiru plek gitu. Karena itu nanti bisa diklaim sama desainer tersebut. Nah, yang kedua ini, biasanya saya lakukan. Ini contohnya Ini ada kontes yang saya ikutin. Ini cuma 11 orang yang ikutan, 11 desain. Yang ikutannya itu cuma 6 desainer. Ini saya ikutin saya mulai ngedesain itu 1 hari sebelum deadline gitu. Jadi ini baru 6, terus saya ikutin, dan alhamdulillah dapat juga. Ini juga sama, cuma 18 orang, cuma 18 submission, dan cuma 18 sih yang submit desainnya. Biasanya ini 5 atau 6 desainer lah yang ngirim. Dan ini tuh price-nya juga lumayan gitu.
Tapi tantangannya biasanya di sini kontes-kontesnya itu agak sedikit susah gitu. Dalam artian tidak normal gitu. Ini kan buat kios KF ya, kios tentang wayfinding gitu kan. Jadi aplikasi buat di mall-mall, buat di rumah sakit gitu, universitas, buat petunjuk jalannya. Karena kalau aplikasi-aplikasi ini pasti yang baru atau yang itu pun dia harus apa ya, kerjainnya harus riset dulu segala macamnya gitu. Nah, tadi itu ikuti kontes yang sedikit kompleks. Jadi kalau saya biasanya ikut kontes yang tidak lazim. Tidak lazim itu kayak dashboard gitu, kayak aplikasi yang nyeleneh gitu. Kalau aplikasi-aplikasi tentang sosial media, tentang e-com, tentang ini kan itu udah biasa gitu. Pasti itu banyak orang yang ikut gitu. Saingannya sangat berat sekali gitu. Susah untuk menangnya gitu. Nah, pahami brief, lakukan riset di Behance, Dribbble, Pinterest, buat sketsa di kertas biasa. Kalau saya biasanya gitu, pahami dulu brief. Nah, di saat memahami brief ini emang membutuhkan waktu yang agak lama. Agak lama, biasanya saya berulang-ulang gitu. Bolak-balik sampai kadang 10 kali balikan itu baru ngerti apa yang diinginkan klien gitu. Jadi sekali baca brief nggak langsung paham sih apa yang diinginkan klien gitu. Biasanya bolak-balik terus menerus. Kalau udah paham baru saya sketch sama searching inspirasi desain di Dribbble. Jadi nanti ada beberapa kontes yang ada yang cuman brief, ada yang pakai wireframe gitu. Kalau yang cuman brief itu kita kerja 2 kali gitu, ngertiin brief, terus selanjutnya kita harus buat wireframe-nya lagi. Kalau ada wireframe, kita langsung aja gitu, bisa langsung ngedesain. Cuman biasanya udah ada wireframe ini banyak yang ikutannya gitu. Nah, ketika ngedesain itu buat sedetail mungkin gitu agar bisa meyakinkan klien. Artinya ketika ngedesain itu kita buat klik by kliknya gitu. Kayak desain saya di bentar. Buat juga preview atau presentasi yang bagus. Nanti saya jelaskan, lagi loading dulu bentar. Submit, desain, dan sertakan link Figma beserta live prototype-nya untuk meyakinkan klien. Nah, ini metode yang saya lakukan di 3 kontes saya terakhir, dan alhamdulillah 2 kontes itu menang, 1 kontes kalah. Saya sertakan link Figma-nya sama link prototype di Figma. Gitu. Ini works banget gitu. Jadi si klien tambah yakin dengan desain kita. Nah ini saya salah satu contoh desain saya. Bentar, loading. Nah misalnya ini home screen. Saya ada beberapa opsi nih. Opsi 1, opsi 2 gitu. Jadi ada ketika di scroll-nya, ada ketika biasanya. Ini yang versi 2-nya agak beda sedikit. Gitu. Nah ini page summary, ini saya juga buat beberapa versi gitu. Jadi untuk meyakinkan klien juga kita bisa buat beberapa versi. Jadi, oh ini ternyata desainernya keren juga gitu, dia bisa membuat beberapa opsi gitu. Jadi dari satu screen itu saya buatnya beberapa opsi dan ini bekerja juga untuk menambah memikat si klien. Nih kayak ini juga sama, saya buat beberapa versi. Jadi misalnya ini ada yang versi ke bawah, tuh bawah yang di sini ada yang tabs dan akhirnya dia memilih versi yang tabs. Gitu. Ini screen juga, ya ada versi. Kalau ini dia
pengennya aplikasinya benar-benar apa ya sebutnya iOS banget gitu. Jadi nggak ada sentuhan Android atau desain-desain kayak zaman now gitu. Ini iOS banget gitu. Karena dia mintanya seperti itu gitu. Bahkan sebenarnya ini contoh desain-desainnya udah ada, cuman kita ngedit aja. Nih, terus di samping kanan ini ada, saya jelaskan ada skenario 1, skenario 2 gitu. Jadi disertakan link Figma gitu. Jadi si klien tuh bisa langsung buka di HP-nya, klik by kliknya dia tahu gitu. Jadi gitu harus sedetail mungkin, terus klik by kliknya, sama sertakan link Figma-nya, jangan lupa. Nah, terus kalau si klien ternyata memberi feedback dan suka dengan desain kita, itu tahap selanjutnya itu kita harus langsung lakukan komunikasi dengan klien, gali apa yang dia inginkan gitu. Biasanya kalau si kliennya aktif, dia akan ngasih apa sih keinginan dia itu gini gitu. Lakukan, terus lakukan revisi dengan cepat, tanyakan ada yang kurang lagi gak gitu. Buat dia itu yakin bahwa desain kita itu bisa memberikan solusi yang terbaik buat dia gitu. Jadi di sini kan kita harus ada nilai jualannya gitu buat meyakinkan. Nah, kalau dia udah ngasih ide, tadi kayak seperti saya katakan tadi di awal, kalau dia udah ngasih ide-idenya, biasanya itu 90% kita bisa menang gitu. Nah, untuk meyakinkannya, biasanya saya tanyakan, kamu itu mau pilih desain aku nggak gitu. Nah, kalau dia biasanya kalau dia sifatnya project pribadi, dia langsung akan memberikan jawaban, ya saya akan pilih desain kamu. Tapi biasanya kalau dia sifatnya tim, dia langsung akan menjawab, saya harus mendiskusikan dulu dengan tim saya, biasanya kayak gitu. Ya, kalau di sini kita tinggal nunggu aja gitu. Nah, yang terakhir, lakukan step di atas tuh selama 99 kali. Karena 99 desain gitu. Dalam artian, teman-teman tuh harus coba terus gitu. Masa sih dari 99 nggak ada yang tembus salah satu gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Lebih detailnya, kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Ini saya sekedar ringkasan aja. Terus kalau di Upwork gimana sih proses bidnya gitu? Biasanya kalau di Upwork itu yang jadi kendala itu untuk pertama itu verifikasi ini ya, diterima atau enggak sama Upwork-nya. Kalau dulu saya zaman 2014 tuh nggak ada yang kayak gitu, jadi langsung diterima, langsung ini verifikasi data enggak sih, langsung bisa bid gitu kalau tahun 2015. Ini baru-baru aja. Kalau di Upwork itu cari project yang mirip dengan apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya gitu. Dalam artian jika kita udah pernah ngedesain tentang aplikasi jual beli, nah kita cari project yang kayak gitu juga. Biasanya itu cepat banget gitu dapatnya. Karena klien biasanya nyuruh, si klien itu biasanya bertanya, ada nggak desain yang mirip-mirip seperti yang project saya gitu. Biasanya kalau kita ada, langsung apply aja gitu. Cari project-project yang sifatnya mendesak gitu. Yang urgent, yang harus dilakukan secepatnya biasanya. Nah, bid saat total bidder itu kurang dari 5 gitu. Biasanya saya lakukan. Jadi kita harus cepat-cepat cari project baru langsung bid gitu. Kurang dari 5. Ini buat ngituin, karena kalau yang si klien butuh cepat tuh kita harus cepat juga. Kalau nggak cepat ya keduluan sama orang lain gitu. Nah, kalau kita ngebid itu langsung tutup poin aja gitu, nggak perlu banyak basa-basi gitu. Contoh ini yang saya pernah ini kan, ini yang udah project yang minggu-minggu kemarin. Ini dia katanya cari desainer yang tentang mirip-mirip LinkedIn, terus bisa desktop sama mobile gitu. Nah, saya langsung apply, terus saya
ininya set 40 jam, $40 per jam. Terus cover letternya cuma gini, hey, I can do this project gitu. Let's discuss more about this project. Jadi kita harus mengajak memastikan mendorong si klien itu buat ngechat kita gitu. Jadi jangan terlalu cuap-cuap saya gini-gini, karena si klien nggak punya waktu untuk mereview detail kita secara detail banget gitu. Cuman yang mereka butuhkan itu project segera selesai dan ini berjalan dengan baik biasa. Ini biasanya ada pertanyaan lebih spesifik kayak gini. Tuh, saya punya pengalaman di sosial media project, terus dijelaskan juga saya udah pengalaman berapa tahun, terus tuh I can do this very fast time gitu. Dengan waktu yang sangat cepat saya bisa melakukan ini, karena ini buat meyakinkan si klien gitu bahwa kita itu benar-benar profesional dan bisa mengerjakan proyek dia gitu. Saya set di sini waktunya kurang dari 1 jam, dan di sini saya sertakan link Google Drive. Kenapa di sini saya sertakan link Google Drive? Karena di sini saya udah ngerjain project yang serupa, tapi sifatnya pribadi, tidak bisa di-share ke umum gitu. Cuman di sini saya share di Dribbble itu di Drive itu biar dia aja yang tahu bahwa project ini setelah saya kerjakan. Karena kalau saya post di Dribbble atau Behance itu jadi masalah nanti. Nih, ini saya di sini saya akan kerjakan kurang dari seminggu. Nyatanya proyeknya sampai sekarang belum selesai, dan terus-terusan dia ada tambahan, ada revisi segala macam. Oke, selanjutnya tadi sertakan link portofolio, Dribbble. Kalau udah yang Dribbble-nya bagus mah, sama Behance-nya bagus mah lah, nah gitu. Atau yang ada Figma project yang serupa, sertakan juga link Figma-nya sama link prototype-nya. Nah, kalau yang Figma ini biasanya ada khusus spesialis Figma biasanya yang di Upwork itu dia cari orang yang bisa Figma gitu. Langsung aja apply gitu kok. Kalau yang kita udah terbiasa dengan Figma, kasih linknya. Nah, tahap selanjutnya kalau kita udah di chat sama klien, itu yakinkan klien bahwa kita tuh benar-benar bisa gitu. Tawarkan, boleh kok trial coba dulu gitu. Misalnya 1-2 screen awal saya boleh mencobanya, saya bisa membuatnya tanpa kamu harus membayar saya gitu. Ini buat meyakinkan klien bahwa kita itu benar-benar profesional dan kualitas itu bagus gitu. Begitu. Ini project yang tadi yang barusan LinkedIn beres, terus dia ngasih lagi project tentang yang dating app. Jadi kalau kerja kita bagus, komunikasi berjalan lancar, klien akan terus-terusan ngasih kerjaan ke kita. Bahkan di sini dia dapat ngasih bonus juga sampai $2.000 gitu. Karena cuap-cuap kita berhasil ke klien gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan. Silakan kalau kurang jelas bisa dilanjut di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.